Lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi didemo oleh massa yang mengaku dari Gerakan Peduli Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup atau GPPSDA LH yang menuntut Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menemui mereka yang sedang menggelar aksi unjuk rasa damai di depan gedung sate. Waduh, seperti apa videonya kita saksikan bersama. Ya, tidak ada satupun yang muncul. Ini gedung sate, isinya setan. Mana gubernur? Mana woi? Setan isinya ini. Eta bengkok pagerna eta diseruduk ku baktrek itu apa kumaha? Itu diseruduk sama baktrek itu ya pagernya. Kalian jangan tuh. Dari pagi Iya bengkok itu ya. Buat tapi seenaknya. Lagi kalian berangkat. Kalian tidak mau menghadapi. Tahu kalian. yang di dalam 10 menit lah. Apa? Nah jadi lur aksi massa ini itu adalah mereka yang mengaku dari tambang Parung Panjang. Ya sepertinya ini adalah dari pihak transporternya gitu ya. Nah mereka itu melakukan unjuk rasa karena menuntut gitu kepada Kang Deddy Mulyadi untuk kebijakan tentang masalah penutupan tambangnya itu bagaimana kelanjutannya. Nah padahal gitu ya kita udah tahu gitu bahwasanya Kang Deddy Mulyadi kan sudah memberikan kompensasi gitu terhadap warga yang terdampak dari akibat penutupan tambang ini gitu kan. Nah kenapa ini tiba-tiba ada demo lagi kayak gini? Apakah benar mereka ini mewakili warga masyarakat? Atau jangan-jangan mereka ya hanya mewakili dari perusahaan tambang itu sendiri? Karena kan kita tahu ya bahwasanya usaha tambang ini sama sekali tidak memberikan benefit yang besar terhadap masyarakat. Dan malah membuat kerusakan alam yang bisa berpotensi menjadi bencana. Bener gak lur? Nah masalahnya pada saat demo ini mereka mengatakan bahwasanya masyarakat ada yang masih belum menerima bantuan. Nah seperti apa videonya kita saksikan bersama. Tutup yang arah ke Makedon. Truk gede-gede gitu ya. Daripada kita kan menarik cukup. Menang duit. Puluhan Untuk media riung. Kurang riung, sok kurang buka. Kurang bedah bareng. Memang dibedah. Naon pergub. Yang kudu aya solusi lain mung. Pergub didinya. Mari di Bogor diberek kompensasi 3 juta per orang. Aya 15 can. Nggak sabar bulan. Lancar. Ngomongnya belum. Padahal mah udah dikasih sebenarnya. Nah, terus kemudian kan tadi di sini mengatakan gitu ya bahwasannya mereka minta solusi. Ya sebenarnya gini ya, Kang Deddy Mulyadi pernah menyinggung gitu masalah solusi untuk tambang Parung Panjang ini. Tidak ada solusi lain kecuali membuat jalan sendiri. Karena truk-truk yang segede itu akan melewati jalan provinsi yang tonasenya hanya 8 ton. Sementara truk-truk yang besar ini hampir sama dengan 40 ton. Nah ini kan sama aja membuang-buang uang gitu. Makanya nggak heran kalau jalan di sana itu cepat sekali rusaknya. Nah yang jelek itu adalah pemerintah provinsi. Seolah-olah tidak membangun, padahal kan dibangun speknya memang sudah ditentukan. Akan tetapi kalau dilintasi oleh truk-truk yang dengan tonase besar seperti itu, ya itu otomatis akan cepat rusak lur dan buang-buang uang lah jadinya. Sementara dari sisi benefit ataupun value yang dihasilkan dari penambangan ini bisa dikatakan hampir nggak ada gitu. Karena ternyata buruh-buruh yang bekerja di sana itu digaji sangat minim sekali. Ya bener nggak? Nah itu sehari cuma dapat 50.000. Ya naon dia? Supir truk Pak, sarua. Truk sarua menang sabaraha? Biasa 80 sarua. Ratanya. Anu beunghar mah nu boga batu. Jeung calo kadang lebih beunghar tibatan supir. Heeh. Terus kemudian alamnya jadi rusak. Nah yang kaya ini siapa? Ya mereka-mereka yang bermain di developer kayak perumahan, kayak proyek apa. Nah itu kan begitu nyampe harganya jadi berubah. Contoh ya kayak pasir, itu dari sana harganya cuma 50 sampai 100 ribu. Tapi begitu tiba di lokasi itu bisa harganya sampai dengan 4 juta rupiah satu truk lur. Itu ukurannya sekitar 7 sampai 8 kubikan. Coba ya ini mohon maaf punten kalau ini informasinya salah, akan tetapi kalau dulur semua punya informasi yang valid sok silakan tuliskan di kolom komentar. Oke lur.
Nah terus kemudian kira-kira apa sih tuntutan mereka ini gitu ya. Nah kita saksikan bersama. Kita ingin kejelasan dengan Bapak Deddy Mulyadi, dengan Bapak Gubernur. Ini yang berizin ini, yang legal ini mau gimana? Mau didiamkan begini saja terus? Mau terus berlanjut? Orang banyak yang sengsara, masyarakat kecil, karyawan kita Pak, supir-supir truk kita Pak, warga sekitar juga banyak. Bayangin Pak, bertanya ini kejelasan tambang di Jawa Barat ini mau bagaimana? Sedangkan kita ini tambang berizin Pak. Semuanya langkah-langkah itu udah kita tempuh Pak, semuanya Pak. Dari SDM, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kehutanan, sampai SDM Jawa Barat, semuanya sudah kita tempuh Pak. Tapi Tuh Lur ya. Jadi jelas. Jadi ini adalah dari pihak perusahaan gitu. Jadi masyarakat juga gitu. Cuman bukan masyarakat yang terdampak, karena setahu kami masyarakat yang terdampak itu sudah diberikan kompensasi gitu untuk ya sebesar kalau nggak salah sekitar 9 juta gitu ya. Tahap pertama itu 3 juta, nah tahap kedua itu sekitar 6 juta. Nah itu sudah diberikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya punten nih kalau informasinya belum tepat, buat dulu semua yang tahu silakan tuliskan di kolom komentar. Akan tetapi kalau kita lihat dari pergerakan demo ini memang sepertinya gitu ya dimotori oleh perusahaan tambang itu sendiri, yang mereka sendiri sudah mulai bingung, tidak ada lagi yang bisa ditambang karena izinnya sudah ditutup. Nah kalau mereka mengatakan bahwasanya bagaimana dengan yang legal ini, sepengetahuan kami, sependek pengetahuan kami bahwasanya untuk tambang-tambang yang legal pun ketika izinnya sudah habis itu tidak akan diperpanjang. Nah ini sangat tegas sekali dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan pertimbangan apa yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan tidak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan ataupun kesejahteraan yang diberikan akibat aktivitas pertambangan ini. Ya walaupun terakhir itu yang kami dengar bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sedang melakukan riset gitu ya, yang melibatkan para akademisi dan juga praktisi yang kira-kira ini worth it nggak sih kalau untuk dilanjutkan kembali gitu kan, karena ini kan tambang ini sudah beroperasi sejak tahun 1978 Lur gitu, sudah lama sekali. Nah kita bisa bayangkan gitu apa yang terjadi apabila misalnya gitu terjadi bencana. Nah yang repot itu kan ya bukan mereka sebenarnya. Yang repot itu pemerintah juga ya, terutama pemerintah provinsi, karena kan untuk anggaran mitigasi bencana, untuk anggaran recovery bencana itu kan sangat besar. Nah Kang Deddy Mulyadi memiliki sebuah pemikiran yang menurut kami sangat brilian, yakni daripada mengobati itu mendingan mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini kan sangat cerdas sekali ya menurut kami, karena kalau sudah mengobati itu akan biayanya akan jauh lebih mahal. Sementara di sisi lain banyak sekali anggaran-anggaran yang dibutuhkan untuk membuat negara kita ini, terutama wabil khusus Provinsi Jawa Barat, untuk menuju istimewa. Kan nggak mungkin uangnya untuk itu lagi, untuk hal-hal itu lagi, dan itu terus berulang gitu. Nah makanya sebelum terjadi alangkah baiknya ini diantisipasi. Nah menurut kami apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menutup pertambangan di Parung Panjang ini sangat tegas sekali. Inilah bentuk daripada mitigasi bencana gitu, antisipasi bencana, daripada dibiarkan terus kemudian merusak alam lalu terjadi bencana yang menjadi korban adalah masyarakat yang ada di sekitar. Kang Deddy Mulyadi itu membela masyarakat yang ada di sekitar tambang gitu. Nah mendingan ditutup dulu. Nah ditutup dulu ini ya mungkin kajiannya belum keluar, karena kan Kang Deddy Mulyadi mengatakan ini akan dikaji dulu. Kalau memang ini ternyata dampak positifnya itu tidak lebih banyak daripada dampak negatif, ya nggak salah kalau ditutup. Nah malah di demo ini kami mendengar mereka mengatakan gitu bahwasanya kalau memang Kang Deddy Mulyadi nggak bisa mengurus 27 kabupaten kota, udah mendingan Jawa Barat gabung sama Banten. Ini orasi macam apa ini? Ya kalau mau pindah ke Banten ya pindah aja KTP-nya, nggak usah. Lagian sanudaikan. Coba dulu semua pada mau pindah ke Banten. Kalau kami mah enggak lah gitu. Udah di Jawa Barat kita memiliki pemimpin yang bager, pinter, cerdas seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya itu sudah sangat baik gitu loh. Tinggal kita mendukung, mensupport ya kan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi supaya ini bisa lebih baik gitu loh. Oke. Nah terus kemudian ya ini kita bahas ya, kalau memang ada yang masih belum pernah melihat video bahasanya emang benar gitu bantuannya sudah disalurkan, benar Lur. Nah ini video buktinya Lur ya.
Ya, hari ini apa yang saya sampaikan sudah kita laksanakan ya. Tahap pertama mereka mendapat 3 juta dan karena perencanaannya kan belum terencanakan semuanya di APBD tahun 2025. Di 2026 nanti kita siapin lagi untuk pembayaran 2 bulan ke depan. Jadi sehari ini 3 juta dan direncanakan di bulan Januari itu sekitar 6 juta. Jadi 9 juta dana kompensasi yang akan kita berikan. Dan kalau melihat dari tadi apa yang disampaikan, mereka itu mendapat upah sangat rendah. Iya, Mereka ada yang 50, ada 60, ada 80. Satpam saja yang dia pekerja resmi di perusahaan itu hanya dapat 1,6. 1,6. Artinya memang sektor pertambangan ini kalau dibiarkan itu hanya satu melahirkan kerusakan alam, dua melahirkan disparitas kemiskinan. Jadi yang kaya banget, yang miskin banget. Sehingga nanti rekomendasi dari tim audit investigatif yang terdiri dari pakar dari ITB dan IPB itu nanti akan merunut apa yang mesti dilakukan oleh Pemprov dan Pemkab untuk melakukan penataan tambang. Saya punya imajinasi begini. Ternyata di kawasan-kawasan tambang dan kawasan industri lainnya itu seringkali masyarakat yang tempat pajak itu dipungut masyarakatnya miskin. Maka saya nanti membuat formulasi rumusan. Misalnya nanti pajak tambangnya dibenerin. Kan sekarang tuh pajak tambang dari Rumpin dan sekitarnya itu Cigudeg sekitarnya itu sekitar 100 miliar lebih, yaitu ke kabupaten masuk dan 25 miliar ke provinsi. Wah, detik geningnya. Kirain teh gede. Ya wajar lah gitu kalau cuman segitu mah. Ya Kang Deddy Mulyadi mengambil sikap seperti ini berarti ya ini punten ini ya. Kita tuh harus sabar sebenarnya. Kita tunggu dulu. Ini kan baru tahun 2026 baru bulan 2 gitu kan. Nah, mengkaji sesuatu yang istilahnya berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak dan berhubungan dengan alam itu kan membutuhkan waktu yang nggak sebentar lur gitu. Kenapa sih nggak sabaran banget gitu kan? Kalau memang kita itu berpikir lah ini kan harus diisi tiap hari, iya bener. Kita kan bisa mencari alternatif gitu, pekerjaan alternatif, usaha alternatif gitu kan. Nah jangan pula serta-merta ya karena kita merasa perusahaan kita ditutup terus kita menggerakkan massa mengatasnamakan masyarakat yang terdampak. Padahal di sisi lain masyarakat yang terdampak pun ternyata selama ini dipekerjakan itu hanya dibayar upah yang sangat minim. Bayangkan zaman sekarang ya digaji 50.000. Dan tadi kita dengar sendiri Kang Deddy Mulyadi itu kan langsung mendengar gitu ya dari warganya. Security aja yang memang bekerja di perusahaan yang resmi di sana itu digaji cuma 1,8 apa 1,9 tadi. Nah sekitar segitulah. Nah kira-kira dengan uang segini nih cukup nggak sih zaman sekarang itu untuk kebutuhan? Ya jelas nggak cukup gitu loh. Nah sementara pasir yang dibelinya murah di tempat penambangan itu dijual mahal di tempat tujuan dengan alasan mereka mengatakan bahwasanya lah ini kan untuk biaya operasional pengangkutan ya. Oke, padahal pengangkutan yang mereka lakukan ya mereka hanya untuk mengeluarkan biaya untuk bensin atau solar. Sementara jalan yang dibuat itu kan yang membuatnya adalah pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten. Dan tadi kita dengar sendiri bahwasanya nilai pajak yang diberikan oleh mereka hanya sebesar 100 miliar. 100 miliar untuk membangun jalan, untuk memperbaiki jalan. Apakah itu cukup? Ya jelas saja tidak. Makanya nggak heran kalau selama ini di jalan raya Parung Panjang itu selalu jalannya jelek gitu. Dan akibatnya apa yang terjadi sepanjang jalan itu banyak terjadi kecelakaan. Lagi-lagi masyarakat yang jadi korban. Bahkan masyarakat yang tidak tahu menahu gitu, yang berada, yang mereka itu tinggal di sekitar jalan raya Parung Panjang itu yang menjadi korban. Kan mereka tidak tahu menahu urusannya, tiba-tiba amit-amit gitu ya, kelindes truk gitu. Akhirnya apa dampaknya? Kalau dia adalah kepala keluarga, maka dia akan memiliki anak yatim. Maka dia akan memiliki istri yang tidak memiliki suami atau janda gitu loh. Jadi inilah pola pikir yang harusnya dipertimbangkan. Mungkin kalau dari yang disebutkan oleh Kang Deddy Mulyadi barusan, yang ini anggapan kami pribadi gitu ya. Kayaknya gini, silakan aja dibuka tambang, akan tetapi nah gitu. Jadi harga pengambilannya itu tuh harus fair gitu. Kalau misalnya dijual di developer ataupun material, toko material ataupun siapapun lah yang untuk hilirnya gitu kan, yang menerima produk itu, produk tambang itu misalnya 5 juta atau 4 juta, maka belinya nggak boleh cuma 100.000 gitu. Dan pajaknya pun harus bisa 10 kali lipat
Mau nggak gitu kan. Nah, karena kalau dengan cara seperti itu berarti kita bisa merawat jalan. Jadi bukan masalah nggak bolehnya ya. Mungkin seperti kalau kita bicaranya adalah jangka panjang, maka harus ada pihak-pihak yang tidak dirugikan dalam hal ini. Sementara kalau ini dibiarkan dengan konsep yang selama ini berjalan, maka akan banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan. Ya, nomor satu adalah masyarakat sekitar yang intinya gini. Kalau kata Kang Deddy tadi ya barusan ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gitu udah, sekitar tempat tinggal dia dikeruk gitu kan, sumber daya alamnya nggak kaya-kaya, malah bisa terancam bencana. Karena kan kalau terjadi bencana di lokasi penambangan, yang nomor satu mengalami siapa? Ya warga sekitar. Nah sementara di satu sisi di tempat lain ada orang yang tiap hari dia itu mendapatkan uang banyak hasil dari penambangan ini, ya dia nggak terkena apa-apa. Paham ya Lur ya? Nah jadi dari sinilah kita coba membuka logika berpikir kita semua, bahwasannya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi menurut kami ya ini sudah sangat tepat. Kalaupun kita berbicaranya adalah ya ini kan sudah sekian lama menunggu, ya sabar dulu lah. Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan beliau dengan cara yang baik-baik. Ini bagaimana kelanjutannya. Kalau demo seperti ini ya kelihatan banget gitu bahwasannya mereka memiliki sebuah tujuan. Kan untuk melakukan demo itu butuh kos Lur, butuh operasional. Nah pertanyaannya adalah kalau mereka ini mewakili masyarakat, duitnya dari mana gitu. Jadi jelaslah ya yang mendemo kali ini itu adalah dari pihak-pihak perusahaan yang ditutup. Gitu Lur. Oke. Ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi lebih baik. Mudah-mudahan masalah parung panjang ini itu bisa menjadi selesai gitu, dengan catatan masyarakat yang berada di sana itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Jadi uang itu bisa merata, tidak hanya terkumpul pada satu titik. Ya, kalau bahasanya itu adalah pada hanya orang-orang yang memiliki kapasitas, ataupun bisa jadi kalau bahasa sehari-harinya ya pemain-pemainnya gitu kan. Sementara di sisi lain masyarakat yang jadi kuli, yang cuman jadi pedagang, yang cuman jadi buruh, itu hanya mendapatkan upah yang sangat tidak layak. Dan mudah-mudahan ke depannya di Bogor ya, mulai dari jalur Rumpin itu ya di Parung Panjang itu memiliki jalur mandiri sendiri khusus jalur tambangnya. Sebenarnya kami sudah membahas ini di channel kami yang satu lagi, yakni channel Abdi Negara KDM. Di situ kami sudah bahas tuntas bagaimana solusinya agar Parung Panjang ini bisa selesai. Termasuk kami juga berpikir tentang masalah jalur waterway dan juga jalur berbasis kereta. Oke Lur? Ya mungkin sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya kami mohon maaf punten pisan kalau masih ada data, fakta, narasi maupun opini yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga, silakan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.